Silahkan dari Direktorat Pengembangan Wakaf kepada Ustadz Taufik Ro'iyasin disilahkan. Sallu alaihi. Beri tepuk tangan yang gemuruh dong Bapak Ibu untuk Ustadz Taufik. Rasanya tadi sudah panas ya kan? Iya. Ustadz kayaknya harus dipanasin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan. Oh ya. Mohon izin untuk menyampaikan rencana strategi 2026 ke 2023, rencana kerja anggaran tahun 2026. Untuk Restra DPW 2026 ke 2030, di fase 2026 konsolidasi dan perencanaan teknis, ada pertumbuhan dana wakaf dan hibah 25%, database aset wakaf, kemudian penataan kelembagaan SDM dan SOP, penyusunan kurikulum PPA berbasis agribisnis dan budidaya, peningkatan kapasitas guru dan pengelola wakaf, standarisasi pencatatan pelaporan keuangan, perluasan pengelolaan lahan pertanian hingga 7 hektar, kemudian penataan kandang peternakan plus pembelian 10 kambing tambahan. Untuk fase 2027 ada penguatan produksi, diantaranya pertumbuhan dana wakaf dan hibah 25%, pengembangan digital farming, IoT, Internet of Things untuk hortikultura, kemudian penambahan komoditas baru, misalnya melon atau terong unggul. Insya Allah kita akan datangkan pekerja dari Lampung ya untuk melonnya. Kemudian penambahan populasi ayam atau itik menjadi 150 ekor, seharusnya lebih 300 ekor ya. Terjadi 300 ekor bukan 150 ekor. Kemudian rehabilitasi gedung belajar pesantren agro, peluncuran program pelatihan agro berbasis masyarakat, kemudian kemitraan CSR dengan perusahaan. Untuk tahun 2028 fase ekspansi usaha wakaf produktif, pertumbuhan dan wakaf dan hibah 25%, pengembangan lahan pertanian menjadi 9 hektar, kemudian pengadaan mesin pengolah hasil panen sederhana, sortir, packing dan driver, unit pakan mandiri peternakan mulai beroperasi, populasi kambing menjadi 30 ekor. Jenis kambingnya domba ya, bukan kambing kacang tapi domba. Kemudian program beasiswa santri dari hasil wakaf produktif, yos hasil panen pesantren plus marketplace online. Kemudian untuk tahun 2029 fase integrasi dan diversifikasi, ada beberapa diantaranya pertumbuhan dana wakaf 25%, integrasi pertanian peternakan atau zero waste farming, kemudian sertifikasi SDM teknis 60%, pengembangan satu komoditi unggulan tingkat kota, populasi ternak ayam atau itik mencapai 350 ekor, pembangunan asrama santri baru, inkubasi UMKM, binaan berbasis lahan wakaf 10 UMKM, kerjasama riset dengan Politeknik atau UPT pertanian. Untuk tahun 2023 fase kemandirian dan go to market, ada beberapa, yaitu pertumbuhan dana wakaf dan hibah 25%, lahan produktif mencapai 10 hektar atau 100%, populasi kambing 50 ekor dan ayam atau itik menjadi 600 ekor. Produk dengan label wakaf agro dipasarkan regional, kemudian pesantren agro mandiri secara finansial hingga 40%, sertifikasi halal atau layak produksi untuk beberapa produk olahan, kemudian mitra aktif minimal 5
minimal 5, kemudian CSR pendidikan koperasi tani, penerimaan manfaat sosial ekonomi 100 orang per tahun, evaluasi komprehensif dan penyusunan restra untuk tahun 2023 ke tahun 2035. Untuk laporan RKAT tahun 2026. Ini visi dan misinya, kemudian strukturnya, susunan pengurus Pondok Pesantren Agronomis Nurul Islam, ada Dewan Pembina, kemudian Ketua Yayasan masih tetap Kiai Saiful Ulum, pembinanya ada 3, Insinyur Muhammad Arif, Kiai Usman Ahmad, Kiai Dofir Ibrahim, kemudian Direktur Wakaf Bapak MD Wakaf Bapak Abdul Rauf, administrasi Siti Mukarramah, keuangan Justina, pengasuh dan manajer kami sendiri. Untuk laporan kegiatan Wakaf Center 2025. Untuk tahun 2025 kegiatan Wakaf Centernya ada beberapa, yaitu pertumbuhan dana wakaf hibah 35% dari tahun sebelumnya terlaksana. Menyelesaikan restra 2026 ke 2030 dan RKAT 2026 terlaksana. Perluasan pemanfaatan lahan perkebunan terlaksana. Penambahan unit kesehatan Tibbun Nabawi masih proses. Menyelesaikan peningkatan akreditasi pesantren terlaksana. Peningkatan hasil unit usaha Aniwa tidak terlaksana. Kemudian menyelesaikan izin operasional pondok pesantren moratorium. Ini mengenai tentang peningkatan hasil unit usaha Aniwa ini masih belum terlaksana karena kita terkendala kendaraan pick up ya. Andaikan ada pick up kita bisa melaksanakan. Cuma kita kemarin sudah menyampaikan ke Bapak MD bahwa kita ingin di tahun 2026 ini ingin mencoba memberanikan diri untuk beli pick up secara kredit. Cuma beliau menyampaikan jangan dulu lah gitu, seperti itu. Tujuannya supaya ini berjalan Aniwanya. Kemudian penambahan fasilitas lab komputer terlaksana. Penambahan fasilitas umum belum terlaksana. Kemudian untuk capaian penerimaan di tahun 2025, pesantren, perikanan, peternakan, kemudian Aniwa, wakaf, total plannya 1.450.615.000. Untuk aktualnya itu 1.270 sekian. Untuk pencapaiannya 83,5%. Kemudian untuk tahun 2023 ini mencapai keseluruhan dari pondok pesantren, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, hibah, wakaf dan hibah, totalnya keseluruhannya 650.813.800 sekian. Untuk tahun 2024 916.679 sekian. Kemudian untuk di tahun 2025 mencapai 1.220.324.900. Adapun di tahun 2024 ke 2025 tidak ada aktivitas peternakan. Kemudian di tahun 2025 tidak ada penerimaan dari perikanan karena kolam sudah sistem sewa dan sudah dibayar dari periode sebelumnya sebelum kami menjabat. Kemudian untuk Aniwa hanya untuk konsumsi sendiri dan masih terjual ketika ada agenda kemah ya, seperti kemarin dari Ummul Qura ya. Kemudian untuk di tahun 2022 komprasi pengeluaran di tahun 2023 sampai di tahun 2025 dari unit pesantren, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, Aniwa, wakaf dan hibah itu mencapai di tahun 2022 mencapai 782.800 sekian. Di tahun 2023 mencapai 938 sekian. Kemudian di tahun 2024 mencapai 1.259.700 sekian. Kemudian untuk saldo dan distribusi untuk penerimaan 1.200.000.000
270 sekian, untuk pengeluarannya 1.259 sekian. Untuk saldo kita masih ada saldo 10.599.000. Kalau di tahun yang sebelumnya itu minus 30 juta. Tapi untuk tahun ini alhamdulillah masih bergerak, kita masih ada saldo 10 juta sekian. Adapun hutang, ya, ini ada hutang 40%, kemudian untuk NIK 20%, nisbah modal 40%. Restra kegiatan wakaf center mengacu roadmap ya, Restra 2026-2023. Untuk tahun 2026 pertumbuhan dana wakaf 25% dari sebelumnya, database aset wakaf, kemudian penataan kelembagaan SDM dan SOP, penyusunan kurikulum PPA berbasis agribisnis dan budidaya, peningkatan kapasitas guru dan pengelolaan wakaf, standarisasi, pencatatan keuangan, penambahan komoditas dan perluasan pengelolaan lahan, pertanian hingga 7 hektar, penataan kandang peternakan plus penambahan 10 kambing, dan penyusunan RKAT untuk tahun 2027. Kemudian untuk di tahun 2026 untuk pengembangan wakaf di sini ada beberapa poin, yaitu pertumbuhan dana wakaf hibah 25%, kemudian memproduksi usaha dari dana hibah dan wakaf. Adapun teknis programnya menambahkan SDM dan meningkatkan kemampuan SDM. Kemudian menambah usaha baru yang berpeluang seperti itik yang sudah kita bahas, kemudian mengatur pengelolaan usaha dengan baik, kemudian database aset wakaf terinvestasi dengan baik, kemudian teknik programnya menginventarisir dan menilai ulang aset wakaf, membuat catatan menilai dan melaporkan data aset wakaf. Kemudian poin yang ketiga, penataan kelembagaan SDM dan SOP. Ukuran atau goal, adanya SOP dalam setiap unit aktivitas agribisnis. Untuk teknik programnya menyelesaikan penyusunan SOP dan membuat papan struktur. Adapun poin yang keempat, uraiannya adalah penyusunan kurikulum PPA berbasis agribisnis dan budidaya. Ukuran adanya kurikulum dan teknik programnya adalah menyelesaikan penyusunan kurikulum dan koordinasi unit pendidikan dengan pertanian dan peternakan. Ini sudah ya pengembangan. Kemudian ditambah lagi pengembangannya di poin yang kelima, ada peningkatan kapasitas guru dan pengelolaan wakaf. Untuk ukuran peningkatan dalam pengelolaan bidang pendidikan dan pengajaran. Teknis programnya adalah upgraded SDM pelatihan. Kemudian penyediaan sarana pendukung. Kemudian poin yang keenam, standarisasi pencatatan dan pelaporan keuangan. Ukurannya pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik. Teknik programnya mengangkat SDM keuangan. Kemudian ada upgrade dan pelatihan. Dan poin yang ketujuh, perluasan pengelolaan lahan pertanian hingga seluas 7 hektar. Untuk ukurannya penambahan komoditas baru, ya ini cabai keriting. Kemudian meningkatkan nilai funding usaha. Untuk teknik programnya optimalisasi lahan pertanian dan penambahan alokasi lahan digital farming yang sudah kita lakukan. Kemudian bersama BI. Kemudian nomor 8, penataan kandang peternakan. Ukurannya peningkatan hasil usaha, tekniknya adalah merapikan atau membuat kandang baru di sebelah kandang sapi dan di belakang asrama pondok pesantren agro. Itu nanti kandang itiknya agak diperluas nanti. Kemudian untuk poin yang ke-8, poin yang ke-9, penyusunan RKAT tahun 2027, ukurannya sebagai acuan program kerja tahun 2026 mengacu Restra 5 tahun. Untuk teknisnya adalah menyelesaikan penyusunan di akhir tahun 2025 dan membuat laporan dan evaluasi proker 2025. Adapun wakaf, untuk wakafnya Miss Wakaf Center 2026, sasarannya PPA mencapai 30%, kemudian targetnya
atau baseline-nya 555 juta sekian, untuk targetnya 625 sekian. Kemudian peternakan, ini hanya targetnya 50 juta, perikanan 12 juta, pertanian juga 730 sekian, wakaf hibah mencapai 260 sekian. Adapun totalnya untuk KPI ini 34%. Adapun baseline-nya mencapai 1M 254 juta sekian, targetnya 1M 677 sekian. Untuk Miss Wakaf Center 2026 jumlah santri, sasaran PPA 25%, sasarannya PPA, KPI 25%, baseline 40, targetnya 50. Adapun keterangan target santri 2026. Adapun proses kinerja program baru 30%, untuk base 0, kemudian target 2026 3. Keterangan ada beberapa, yaitu peternakan ayam atau IT, digital farming, UOT, ya, lupa saya. Perluasan lahan atau sewa, komoditas baru, contoh cabai keriting. Kemudian penambahan sarana 25%, baseline-nya kosong, target 2026 3. Ada keterangan 3 poin, lapangan olahraga, rumah pekerja, sarana akses jalan. Adapun untuk di tahun 2026 ini kita insya Allah akan mempersiapkan tempat SDM seperti bentuknya saung. Jadi tempatnya SDM nanti seperti saung gitu nanti. Sudah, nanti kita akan buatkan 4 atau 5 lokal. Kemudian untuk perencanaan anggaran pendapatan dan belanja 2026 RAPB Kampung Berdaya, di sini ada pesantren, peternakan, perikanan, pertanian dan perkebunan, wakaf hibah. Adapun plan pendapatannya 419 juta sekian. Kemudian kuat 2-nya 400 sekian, total keseluruhannya 1 M 6 juta 777 sekian. Untuk pesantren, peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, wakaf dan hibah, plan penggunaannya itu mencapai target saldonya mencapai yang kita targetkan saldonya 167 juta 711. Untuk plan saldo atau distribusi saldo mencapai 167 juta 700 sekian. Adapun hutang 40%, NIK 20%, nisbah modal 40%. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penyampaian dari Direktorat Wakaf. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kayaknya aman ini Ustadz ya. Masya Allah. Beri tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Direktorat Wakaf di planning 2026. Oh, ada Bima.